Kehidupan dunia diibaratkan sebagai sebuah kapal yang sedang berjalan di lautan luas dengan tujuan untuk menepi ke dalam negeri yang diimpikan. Setiap orang pastinya akan sampai ke negeri yang diimpikan itu. Akan tetapi waktunya berbeda-beda. Dan demikian juga beberapa ulama menafsirkan dunia sebagai supermarket, yang mana setiap orang ketika memasuki supermarket tersebut akan mengambil barang apa yang dia suka. Namun ketika dia bertemu dengan kasir, maka dia harus membayar semua apa yang telah dia beli di supermarket tersebut. Demikian juga dunia yang akan berakhir, dan semua penghuninya akan meninggalkannya, dan menuju dunia selanjutnya yaitu alam kubur, dan dia akan dibalas terhadap semua perbuatannya di dunia. Lalu ketika seseorang sudah sampai ke dalam kubur, lantas apakah yang akan dia lakukan dan bagaimana keadaan dia ketika dia sampai ke dalam alam kubur dan peristiwa apa saja yang akan terjadi di dalam kubur. Video ini semoga bisa menjadi peringatan dan juga nasihat bagi kita semua, agar dapat sama-sama menambah amal ibadah kita, dan mengintrospeksi diri kita, hingga kita bisa bersiap menghadapi hari yang pasti akan datang tersebut. Orang yang sudah mati memiliki kehidupan barzah yang sangat berbeda keseluruhannya dengan kehidupan dunia. Semua orang mengetahui bahwa jasad-jasad mereka itu berada di bawah bumi, bukan dipindahkan ke planet yang lain. Ibnul Qayyim pernah ditanya apakah ruh akan kembali kepada tubuh sewaktu dia ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, maka beliau menjawab, iya, bahwa ruh akan kembali ke dalam tubuhnya, sebagaimana yang dinukilkan dalam hadis Bara bin Azib, ketika Baro menceritakan bahwa ketika kami menghadiri jenazah di Baqi, maka Rasulullah datang kepada kami. Lalu Rasulullah duduk, maka kami pun duduk di sampingnya. Lalu beliau bersabda, aku berlindung dari azab kubur 3 kali. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya seorang mukmin apabila mau meninggal, maka turunlah malaikat kepadanya. Mereka membawa kafan daripada kafan-kafan surga dan balsem daripada balsem-balsem surga. Kemudian duduk menghadapnya sejauh penglihatan mata. Lalu datanglah malaikat maut duduk di atas kepalanya, dan berkata, wahai jiwa yang baik, keluarlah kamu kepada keampunan dan keridaan Allah. Lalu keluarlah ruh tersebut bagaikan tetesan air, yang ada di dalam cawan, lalu malaikat tersebut mengambilnya, dan memasukkan ruh tersebut ke dalam kafan yang terbuat daripada kafan surga dan juga balsem surga. Lalu keluarlah daripada ruh tersebut, wangi mis yang sangat harum, yang tidak diperdapatkan wanginya di dalam dunia ini. Lalu para malaikat membawanya, dan berlalu ke alam malaikat, lalu para malaikat yang ada di situ bertanya, punya siapa ruh yang baik ini? Malaikat berkata, ini adalah ruh Fulan bin Fulan. Lalu mereka membawanya sampai ke langit dunia, dan mereka meminta supaya pintu dunia dibuka. Maka dibukalah pintu langit dunia, dan para malaikat pun menyambut ruh tersebut, hingga malaikat berlalu ke langit yang ketujuh. Lalu Allah memerintahkan kepada malaikat supaya menulis amalnya di Iliyin, dan menyuruh para malaikat membawa ruh tersebut kembali kepada tanah. Karena dia berasal dari tanah dan kepada tanahlah dia akan kembali, dan dari sanalah dia akan dihidupkan kembali. Lah ruh tersebut pun ditempatkan di dalam tanah, di mana jasad sudah terkubur di dalamnya. Lalu datanglah 2 orang malaikat Munkar dan Nangkir, mereka berdua mendudukkannya, dan berkata kepadanya, siapa Tuhan kamu? Maka dia akan berkata, Tuhanku adalah Allah. Lalu malaikat tersebut akan bertanya lagi, apa agamamu? Maka dia menjawab, agama saya adalah Islam. Lalu para malaikat bertanya, apa pendapat kamu tentang seorang laki-laki yang diutus di antara kamu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka dia akan menjawab, dia adalah Rasulullah. Lalu sebuah suara pun muncul dari arah langit, dan berkata, sungguh telah benarlah hambaku, sediakanlah baginya tempat tidurnya dari surga dan bukakanlah baginya taman-taman surga, lalu diluaskanlah surga baginya sejauh mata memandang, dan datanglah kepadanya orang yang sangat tampan, pakaian yang bagus dan wangi yang harum, dan dia berkata, bergembiralah, inilah hari yang dijanjikan kepadamu. Lalu dia bertanya, siapa engkau? Dan dia menjawab, saya adalah amal solehmu. Kubur adalah pintu pertama bagi seseorang untuk menggapai dunia abadi. Maka apabila dikubur dia telah mendapatkan kenikmatan, maka kenikmatan itu akan terus berlanjut hingga dia memasuki surga. Namun sebaliknya, jika di dalam kubur dia terus mendapatkan siksaan, maka siksaan itu akan terus dia rasakan, hingga dia memasuki neraka untuk selama-lamanya. Kubur tidaklah mengenal siapa orangnya, dia diciptakan oleh Allah sebagai peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal pikir. Rasulullah sering mengingatkan agar kita selalu mengingat kematian. Dalam hadis marfu' kepada Nabi, Rasulullah memberikan gambaran, seolah-olah kubur sedang berbicara kepada kita. Dia berkata, wahai anak Adam,
Engkau berjalan di atas punggungku dan tempat akhirmu di dalam perutku. Engkau bersuka cita di atas punggungku, kemudian akan bersedih di dalam perutku. Engkau melakukan dosa di atas punggungku, dan kelak akan disiksa di dalam perutku. Engkau tertawa di atas punggungku, dan kelak akan menangis di dalam perutku. Engkau memakan makanan haram di atas punggungku, dan kelak engkau akan dimakan cacing di dalam perutku. Aku adalah rumah kesendirian, maka bawalah teman kepadaku. Aku adalah rumah ular, maka bawalah penawar kepadaku. Aku adalah rumah kegelapan, maka bawalah lampu kepadaku. Aku adalah rumah tanah, maka bawalah permadani kepadaku. Aku adalah rumah kemiskinan, maka bawalah bekal kepadaku. Jika akhir dari semua manusia adalah kematian, maka beruntunglah seorang yang bertemu Tuhannya dalam keadaan bersih, penuh kebaikan dan selalu bermanfaat bagi sesama makhluk Allah. Imam Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, apa yang sulit dan apa yang lebih sulit? Beliau pun menjawab, yang sulit adalah kuburan dan yang lebih sulit adalah pergi ke kuburan tanpa membawa bekal. Kubur tidak kenal kamu anak siapa, jabatanmu apa, hartamu berapa, anakmu banyak. Bahkan dalam sebuah cerita, saat Sayyidah Fatimah Az-Zahra wafat, jenazah putri kesayangan Rasulullah itu diusung oleh 4 orang-orang saleh, yaitu suaminya sendiri Sayyidina Ali, kedua putranya Hasan dan Husain, serta sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika jenazah Sayyidah Fatimah sudah tiba di samping liang kubur, dan siap dikebumikan, Abu Dzar Al-Ghifari langsung berkata kepada liang kubur, yang akan menjadi tempat peristirahatan terakhir Sayyidah Fatimah. Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu? Ucap Abu Dzar Al-Ghifari. Tanpa panjang lebar Abu Dzar Al-Ghifari pun melanjutkan ucapannya. Ini adalah jenazah Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah, istrinya Sayyidina Ali, dan ibunda Hasan dan Husain. Tidak lama kemudian orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidah Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur, aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat, bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal saleh, maka tidak akan selamat dariku kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih dan orang yang ikhlas dalam beramal.